Baik, saya mulai ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang teman-teman semua. Mohon maaf ya, tadi cari kabel dulu, jadi agak sedikit lama. Kemudian yang lain gimana? Pas ada acara ya? Pada tidak hadir ya? Atau gimana? Info dari teman-teman? Ada kabar? Kayaknya yang join di online juga tidak banyak sih. Tapi ya sudah sih teman-teman. Kalau saya sih biasanya fleksibel ya, karena kehadiran itu tanggung jawab dari masing-masing mahasiswa. Jadi bagi teman-teman yang tidak hadir ya nanti ini sendirilah, menyesuaikan sendiri. Baik, kita masuk di pertemuan kita yang terakhir, teman-teman, pertemuan 15 ya, di mana ini adalah pertemuan terakhir saya ke teman-teman untuk semester ini ya. Semoga jadi teman-teman dapat hasil yang optimal, jadi nggak perlu ada ambil mata kuliah serupa gitu. Nah, untuk hari ini, sebentar. Nah, untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan DCL, Data Control Language dan SQL Index. Mungkin sembari kita menunggu beberapa teman-teman yang ada di ruangan offline untuk hadir, kita bisa mengawali kelas kita dengan berdoa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa, saya persilahkan. Saya kira berdoanya cukup. Kemudian mungkin bagi teman-teman yang tidak bisa hadir bisa join online ya. Karena tadi ada yang menginfokan tidak bisa hadir. Nah, untuk pertemuan 15 terkait DCL dan SQL Index, mungkin nanti teman-teman akan berusaha menyesuaikan ya, karena di sini nanti akan ada beberapa testing atau pengujian, di mana kalau misalkan di pertemuan ini, nanti kalau misalkan teman-teman menemukan error ya, ada masalah salah gitu, atau ada pesan error, di situ ada pembuktian ya teman-teman, bahwa teman-teman akan menguji benar atau salahnya. Nah, nanti kita lihat seperti apanya. Nah, kita masuk ke konsep DCL atau Data Control Language. Data Control Language di sini adalah perintah ya, perintah SQL untuk kontrol atau permission. Jadi kontrol di sini teman-teman akan melakukan pengelolaan, di mana teman-teman juga akan menentukan permission atau izin yang akan mengakses database. Nah, untuk perintah-perintahnya, teman-teman bisa melihat ya, perintah DCL nanti diantaranya teman-teman akan melihat adanya statement atau SQL namanya grant dan revoke. Untuk grant di sini teman-teman akan digunakan untuk memberikan hak akses atau hak istimewa pengguna. Ketika misalkan teman-teman memberikan izin, misalkan si A, si B, atau si C boleh mengakses gitu. Teman-teman berikan grant gitu ya, aplikasikan atau menerapkan grant. Kemudian ada pula perintah atau sintaksnya namanya revoke, teman-teman. Revoke di sini digunakan untuk menarik hak akses dari pengguna yang diberikan. Katakanlah tadi teman-teman memberikan izin untuk si A dan si B untuk boleh mengakses, sedangkan si C tidak boleh misalkan. Nah, kemudian karena misalkan ya si B ternyata misalkan ya ada satu hal yang tidak bisa istilahnya dikontrol gitu ya. Jadi oh saya ingin si B nggak boleh mungkin mengakses file-file tertentu gitu ya. Jadi diberikan batasan sehingga kita tutup perintah grant tadi, kita tarik ya dengan revoke. Oh si B tadi tidak boleh mengakses file tertentu. Jadi mirip ketika misalkan teman-teman diberikan satu izin ya untuk melihat dokumen A, B, C. Tiba-tiba tidak boleh gitu ya misalkan, karena misalkan teman-teman berpindah departemen atau mungkin teman-teman diberikan tugas yang lain, sehingga pada saat itu harapannya mungkin teman-teman tidak harus ya memiliki akses ke sana, tapi mungkin digantikan dengan tim lain atau orang lain yang mengerjakan hal tersebut gitu, sehingga mungkin izin aksesnya dipindahkan atau ditarik gitu. Nah, untuk perintah grant di sini memungkinkan memberikan hak akses kepada pengguna. Jadi nanti teman-teman akan granting secara bahasanya, teman-teman akan mengizinkan untuk
pihak tertentu itu memiliki akses gitu, atau pengguna tertentu memiliki akses. Nah, tidak harus setiap pengguna database dapat mengakses seluruh database. Jadi tidak selalu teman-teman. Misalkan teman-teman memiliki katakanlah dalam satu tim gitu ada 5 orang, kebetulan teman-teman hanya ingin 3 orang saja yang memiliki akses. Tentunya teman-teman bisa melakukan seperti ini, pembatasan. Jadi tidak harus 5 orangnya punya akses ke database. Karena mungkin 2 orang yang lain bekerja di yang lain untuk mengerjakan tugas yang lain. Nah, teman-teman bisa membagi hal tersebut. Nah, kemudian ada pengguna yang hanya dapat melakukan operasi di satu tabel. Nah, katakanlah misalkan teman-teman, ada kalau di perusahaan misalkan informasi-informasi atau sifatnya yang rahasia misalkan, hanya boleh diakses pada departemen tertentu. Misalkan kayak HR gitu ya, SDM, itu kan pasti punya data-data karyawan, data-data ini ya, stakeholder atau orang-orang yang ada di dalam perusahaan atau organisasi. Nah, tentunya mungkin hal tersebut tidak untuk publik, teman-teman. Hal lain mungkin teman-teman bisa kasih contoh nggak yang tidak boleh diakses kayak kalau misalkan di dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Yang katakanlah hanya hal departemen tertentu atau mungkin tim tertentu yang boleh akses. Apa, teman-teman? Rekam medis. Kalau di dalam rumah sakit tuh, teman-teman, itu kan nggak boleh buat publik ya. Even dokter sekalipun dia tidak boleh sebenarnya untuk mempublikasikan data personal dari pasien. Dan sebenarnya kalau dosen pun juga, jadi data personal mahasiswa itu bukan konsumsi publik. Jadi data personal mahasiswa itu juga sifatnya rahasia. Jadi hanya untuk internal saja gitu, teman-teman. Nah, hal ini nanti teman-teman mungkin akan sesuaikan ya kalau misalkan ada mata kuliahnya namanya etika kali ya. Etik gitu. Kalau di dalam IT juga ada. Jadi etika untuk ini ya, beraktivitas di IT atau mungkin nanti teman-teman akan menemukan di accounting ya. Jadi etik di dalam accounting tidak boleh hal-hal yang sifatnya internal rahasia hanya boleh diakses oleh pihak-pihak tertentu. Nah, hal ini juga akan teman-teman terapkan ketika nanti teman-teman akan ini ya melaksanakan kehidupan sehari-hari, misalkan bekerja di dalam satu instansi atau perusahaan. Nah, kita lanjut. Bisa juga teman-teman ini ya nanti sama bisa melakukan operasi select saja tanpa bisa melakukan manipulasi data. Jadi kebetulan kalau kita mereview kembali ya teman-teman ya, untuk operasi select berarti kita akan apa? Menampilkan ya, menampilkan saja. Jadi teman-teman hanya diizinkan melihat datanya, tetapi tidak boleh mengotak-atik, memanipulasi. Nah, hal ini juga berkaitan dengan yang tadi teman-teman. Katakanlah coba, kalau misalkan kita analogikan tadi yang paling krusial, kalau data record pasien misalkan, atau banking juga, banking itu juga cukup krusial teman-teman, kan isinya uang ya. Kalau misalkan orang-orang yang tidak punya akses tiba-tiba mengganti, memanipulasi data, nomor rekening sekian diubah ya teman-teman ya, angka nominal di sana mungkin memiliki nilai penyimpanan uang yang cukup tinggi. Bisa tuh secara dengan mudah dimanipulasi, diubah tanpa seizin gitu ya. Harusnya kan hanya orang-orang yang tertentu saja yang memiliki akses gitu ya untuk mengubah. Nah, hal ini juga digunakan ketika teman-teman untuk menjaga siapa yang diizinkan teman-teman. Kalau nanti mungkin teman-teman terapkan di dalam perusahaan biasanya ada ini loh, semacam dokumen atau fakta ya, di mana teman-teman kalau misalkan diberikan amanah ya untuk bekerja di bidang ini biasanya teman-teman harus menandatangani kayak semacam ini ya fakta atau di mana seperti apa tuh kalau di dalam hukum teman-teman, jadi kayak ada dokumen yang ada mungkin pasal-pasalnya di mana teman-teman harus menjaga ya kerahasiaan dari data tersebut. Nah, hanya orang-orang tertentu yang diizinkan melakukan modifikasi data gitu ya. Kalau untuk yang umum biasanya hanya melihat datanya saja. Harus mau nggak mau ke admin ataupun mungkin ke siapa yang ditunjuk untuk boleh mengganti data tersebut. Kalau yang parah yang ini teman-teman, yang salah satu yang pernah saya ceritakan kalau di kelas komputer tuh yang ini, diagnosa kalau di kesehatan. Jadi salah diagnosa itu salah fatal teman-teman. Orangnya bahkan bisa meninggal gitu. Kalau uang mungkin ya kerugian uang secara finansial juga signifikan, tetapi yang paling parah biasanya nyawa sih teman-teman. Kalau kaitannya kesehatan misalkan ya salah diagnosis, alatnya jadi salah gitu ya, di mana bisa diotak-atik, dimanipulasi, hal itu juga akan berdampak juga ya ke
orang lain gitu teman-teman, yang agak signifikan, yang dampak sampai kehilangan nyawa ya kayak gitu. Nah, sehingga dari beberapa ilustrasi tadi kita bisa melihat ya pentingnya manajemen hak akses, atau teman-teman menentukan siapa-siapa saja yang boleh nih mengakses data atau informasi tertentu. Jadi teman-teman berikan ini tadi ya, grant atau izin ya untuk memodifikasi ataupun melihat. Nah, kita lanjut. Nah, untuk perintah grant, sebelum teman-teman menggunakan perintah grant, terlebih dahulu nanti teman-teman akan membuat user di dalam database. Jadi nanti untuk mengidentifikasi, teman-teman nanti bisa membuat user dulu dengan ini ya, sintaksnya seperti ini. Jadi create user sama ya, teman-teman gunakan saja langsung create user. Nah, nama user ini teman-teman bisa gantikan dengan nama kalian. Kemudian add localhost identified by, di sini password. Yang gampang kita pakai sampel ini aja ya, kayak di bawah nih. Nah, di sini ada catatan ya. Untuk membuat user baru, Anda harus masuk sebagai root ya. Nanti kita masuknya root. Nah, cara masuknya sama ya teman-teman ya. Boleh nanti mungkin pakai yang terminal langsung ya. Atau yang kemarin, yang Mas siapa kemarin? Mas Muja ya, ada masalah itu. Nah, bisa coba pakai ini teman-teman. Jadi masuk pakai CD MySQL, CD bin, MySQL main root. Kemudian nanti teman-teman akan membuat user dengan nama teman-teman, kemudian kita pakai password default aja ya untuk sampel belajar bersama 1 sampai dengan 5. Nah, ini contohnya di bawah, ini yang saya coba. Create user, nanti nama saya misalkan add localhost, nanti identify by, kita tentukan password yang gampang aja ya buat belajar bersama 1 sampai dengan 5. Nah, nanti ketika oke seperti ini, kita buat usernya. Kemudian nanti teman-teman login ya dengan username nama rekan-rekan. Nah, di sini kalau tadi biar gampang kita belajar bersama passwordnya ya. Nanti mungkin kalau penerapan teman-teman bisa modifikasi. Passwordnya terserah teman-teman. Hanya biar mudah gitu ya kita belajar bersama. Sehingga gunakan password yang standar aja ya. 1 sampai dengan 5. Kita masukkan passwordnya di dalam ini ya. Ada field atau mungkin pertanyaan enter password. Kemudian nanti masuk ya di sini. Nah, kemudian saat akan melihat list database, nah di sini, nah nanti teman-teman akan melihat ya, kita akan melihat isi dari database apa saja yang ada di dalam database ini ya, yang ada di dalam SAMPP-nya ada apa saja database-nya gitu teman-teman. Nah, nanti untuk user saya, ini ya teman-teman ya, levelnya tidak dapat melihat keseluruhan data. Nah, kalau misalkan kita lihat dengan root gitu ya teman-teman ya. Kalau root tuh yang umum, jadi kayak super user ya. Jadi user yang paling tinggi levelnya. Jadi biasanya ada tingkatan user teman-teman. Jadi kayak admin, super admin gitu ya. Nah, nanti posisi kita adalah user yang hanya melihat mungkin database tertentu gitu. Nah, nanti kita sambil lihat ya, kalau root itu yang general. Nah, saat akan membuat database, akan ditolak juga nih teman-teman. Misalkan saya contohkan ya, saya melakukan create database universitas nih teman-teman. Nah, untuk yang pertemuan ini mungkin nanti teman-teman akan bisa melihat beberapa error ya. Error dalam artian di sini untuk menguji. Bukan selalu teman-teman lihat, aduh salah dan sebagainya. Jadi di sini untuk menguji ternyata ketika tadi ya si user saya itu tidak selalu diberikan izin secara keseluruhan. Jadi saya testing untuk membuat database, ternyata di sini dapat pesan error teman-teman. Access deny gitu ya. Jadi belum diizinkan. Nah, karena user saya tidak memiliki privilege atau hak akses terhadap database teman-teman. Nah, mari teman-teman nanti kita bersama-sama menambahkan tadi, apa tadi yang namanya izin akses, yaitu dengan ini ya, perintah namanya grant. Nah, nanti melalui aksesnya root ya. Nah, nanti seperti ini, teman-teman lihat yang paling bawah aja ya, yang di atas kan isinya dari MariaDB. Yang paling bawah ya, ada grant all privilege on, dot, ini ya, ada bintang dulu, dot, bintang lagi, to saya ya tadi ya. User saya gitu ya. Jadi teman-teman kalau tadi kan masih bikin user.
Jadi kalau bikin user itu tidak selalu langsung diberikan izin untuk semua aktivitas ya. Boleh melihat select ataupun tadi kita lihat create aja nggak bisa ya. Nah tentunya tadi baru ketika diberikan izin, teman-teman bisa menerapkan grant all privilege. Berarti saya diberikan izin untuk semua hak gitu. Nah kalau sudah oke, kita cobakan. Nah di sini untuk perintah grant kita lanjutkan. Ada tanda ini ya teman-teman ya, sintaks atau perintah all privileges. Artinya user saya diberikan akses teman-teman. Artika ini setara dengan root teman-teman, di mana super user atau user dengan level tertinggi. Sehingga user saya bisa melakukan semua operasi dan memiliki semua ini ya teman-teman ya, agak saya kapitalkan karena semua hak akses istimewa bisa dilakukan oleh user saya setelah diberikan grant all privilege. Nah, nanti teman-teman bisa mengamati ya strukturnya. Grant all privilege tadi ya, ada bintang, titik bintang tuh nama usernya tadi. Nah, tanda asterik pada sintaks on ini ya, bintang dot bintang ini adalah global privilege ya. Hak istimewa global bersifat administratif berlaku untuk semua database di server tertentu. Jadi kita mengizinkan untuk melakukan beberapa tadi ya, sintaks-sintaks yang lainnya, create dan yang lainnya. Nah, di sini adalah beberapa opsi perintah untuk grant. Jadi nanti teman-teman kalau mau memberikan izin dengan grant, teman-teman akan memiliki banyak opsi ya, tipe izin yang teman-teman bisa berikan. Ragam yang pertama ada all privileges. Jadi teman-teman gunakan seperti contoh saya tadi dengan memberikan akses full. Jadi yang teman-teman kasih all privileges berarti akan berlaku sebagai super user. Jadi boleh memberikan ini ya operasi atau melakukan apa saja yang diizinkan ya di dalam database. Kemudian untuk opsi yang lainnya secara terpisah ya dari all privileges. Misalkan sama ya, create berarti nanti memberikan akses tetapi untuk membuat tabel saja atau database. Kemudian drop ini untuk menghapus ya tabel atau database, insert untuk memberikan akses, menambah ya record. Kemudian update ini untuk mengubah ya, memodifikasi record di table, delete di sini untuk menghapus ya recordnya, dan select adalah untuk ini ya menggunakan perintah select sehingga teman-teman bisa menampilkan data tertentu. Kita lanjutkan di sini cara menggunakannya ya. Jadi tadi kita teman-teman bisa lihat strukturnya. Kita lihat bersama ya. Nah, di sini coba kita lihat bersama ya. All database ya atau all table. Jadi nanti teman-teman bisa juga menggunakan ini ya. Grant all gitu ya. Jadi memberikan izin all ini juga boleh teman-teman. On sama juga ya di belakang tinggal kasih ganti nama usernya gitu. Atau grant kita kasih grant tapi teman-teman pilih aja. Tapi tidak selalu satu ya. Bisa select, bisa sama insert atau mungkin sama delete atau mungkin hanya insert saja. Nah, ini adalah opsinya seperti ketika kita memilih kolom. Teman-teman bisa gunakan tanda koma misalkan memilih beberapa opsi. Oh, si user tadi hanya boleh melakukan insert data, tidak boleh modifikasi misalkan. Berarti tadi balik di sini, update-nya nggak usah dikasih itu. Nah, bisa juga seperti ini teman-teman. Versus specific database table ya. Misalkan nanti teman-teman menentukan database table khusus misalkan. Teman-teman hanya mengizinkan si user tertentu gitu ya, kita grant juga. Nah, izinnya terserah teman-teman boleh mau select, insert, ataupun all semuanya gitu. Atau tadi ya silahkan dituliskan di dalam tipe izin. Kemudian on nama database. Misalkan teman-teman tentukan database-nya untuk database apa. Misalkan database akademik saja misalkan. Khususnya tabel apa. Misalkan tabel mahasiswa saja gitu. Nah nanti teman-teman bisa spesifikan di sini. Jadi kalau yang lain nggak boleh nih misalkan dapat akses. Atau mungkin tadi ya kayak database rumah sakit misalkan.
Hanya boleh mungkin nama apa nih, misalkan nama kamar, nggak boleh nih ngotak-atik data pasien misalkan. Nah, kayak gini nanti teman-teman bisa sesuaikan saja. Kemudian nama user sama dengan yang tadi ya, kemudian add localhost. Nah, kita masuk ke opsi yang kedua, teman-teman. Opsi kedua di sini adalah perintah revoke ya. Nah, untuk perintah revoke kita gunakan untuk mencabut ya. Ini adalah lawan katanya. Kalau grant berarti kita memberikan izin. Nah, untuk yang revoke adalah berkebalikannya. Setelah misalkan teman-teman berikan hak akses, sehingga misalkan teman-teman tadi tentukan, oh si A, si B ternyata pindah departemen misalkan. Sehingga teman-teman cabut nih izinnya. Teman-teman revoke ya, gunakan perintah revoke untuk mencabut tadi ya. Aksesnya misalkan karena dia pindah departemen sehingga tidak bekerja lagi di departemen tersebut, digantikan orang lain, teman-teman cabut nih hal ini karena takutnya nanti dimanipulasi nih teman-teman kalau memang sudah tidak bertanggung jawab ya untuk data atau informasi tertentu. Nah, kita lanjutkan ya. Untuk revoke, cara menggunakannya sama dengan yang tadi ya. Kalau tadi di sini kita gunakan grant, di sini ada revoke, kemudian tipe izin. Nah, tipe izin bisa menyesuaikan ya tadi ya. Ada beberapa ragam tipe izin dari mulai all sampai dengan select. Nah, silahkan boleh milih beberapa atau menentukan yang mana saja gitu. Sama dengan yang tadi, kemudian di sini kalau misalkan teman-teman ingin mencabut, merevoke ya hak aksesnya, teman-teman menspesifikan nama database dan tabelnya boleh seperti ini, sama seperti yang tadi ya. Jadi ini khusus untuk database dan tabel tertentu. Nah, untuk mencabut seluruh hak akses, nanti teman-teman bisa menggunakan sama. Kalau tadi kita memberikan izin ke semuanya, kita pakai grant all. Sehingga untuk mencabut hak akses secara keseluruhan, teman-teman juga bisa pakai revoke all gitu ya lawannya, kebalikannya. Nah, kemudian nanti silakan kalau mau dispesifikan database-nya. Kalau tidak berarti pakai yang tadi ya. Yang on kemudian ada bintang ya, titik kemudian bintang lagi itu all. Kemudian username-nya juga sama ya. Nah, di akhir jangan lupa username-nya. Biasanya pakai nama teman-teman aja atau mungkin nama teman-teman yang mudah gitulah. Nah, di sini tambahan ya. Untuk menampilkan daftar MySQL user. Jadi misalkan nanti teman-teman ingin melihat, tadi kan kita membuat dulu ya, membuat user, kemudian user tadi kan terdaftar ya di dalam database. Sehingga kita lihat dulu datanya. Untuk melihat usernya, teman-teman bisa panggil ini ya, select user, kemudian host dan passwordnya from mysql.user, sehingga teman-teman akan dapatkan tadi ya data user yang saya daftarkan yaitu nama saya, localhost, dan di sini passwordnya. Kenapa passwordnya keluar seperti ini nih teman-teman? Ada yang pernah tahu tidak? Kenapa tadi kita pakainya kan 1, 2, 3, 4, 5? Kenapa jadinya kayak apa nih? Kombinasi huruf dan angka yang cukup tidak jelas. Apa? Ada yang pernah mengetahui proses apa yang terjadi di sana? Apa teman-teman? Namanya enkripsi, teman-teman. Jadi, kalau kita menggunakan kayak kita ya, simbol 1, 2, 3, kita gantikan dengan satu simbol atau angka tertentu, teman-teman. Sehingga kalau kita lihat ya, kumpulan angka dan huruf ini, kalau teman-teman artikan, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mungkin teman-teman cari ya, tools untuk enkripsi atau dekripsi di internet, dikopikan aja nih teman-teman akan muncul ya hasilnya ya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, ini adalah kalau kenapa proses tadi dienkripsi adalah bagaimana upaya sehingga security atau keamanan dari data itu terjamin, khususnya untuk password ya teman-teman ya. Password itu sebenarnya sifatnya rahasia. Karena kita sedang belajar, maka kita gunakan saja ini ya password standar ya tadi ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman membuat akun, tentunya biasanya ditanyain, kenapa passwordnya 1, 2, 3, 4, 5? Pasti biasanya nggak boleh tuh. Nah, hal itu juga sih teman-teman sebagai bentuk upaya untuk ini ya, security ya, meningkatkan keamanan. Nah, itu sekilas untuk password. Kemudian untuk menghapus user.
Misalkan teman-teman ingin menghapus, tadi saya sudah buat user, kebetulan saya pengen ngapus aja deh biar ganti. Misalkan tadi ya orangnya pindah departemen, misalkan teman-teman hapus aja usernya. Sehingga teman-teman gunakan sintak drop user, kemudian tadi namanya siapa usernya, kemudian add localhost. Atau misalkan tadi ya, teman-teman memiliki user yang cukup diganti saja, dimodifikasi saja namanya, sehingga tidak perlu drop. Tetapi bisa gunakan rename ya. Rename dari usernya, kemudian dari namanya apa, ini yang old name ya, nama lama, teman-teman ganti dengan namanya yang baru. Nah, ini adalah untuk mengupdate usernya. Yang di sebelah kiri rame ya? Kayaknya ada, tadi udah masuk ada dosennya tapi agak sedikit ini ya. Kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Nah, mungkin nanti yang baru ikut bisa sambil menyesuaikan ya, sambil jalan. Nah, kita lanjut untuk menampilkan daftar grant. Jadi tadi kita sudah memberikan izin, katakanlah ya, untuk satu akun, misalkan akun teman-teman gitu ya, satu akun user. Nah, teman-teman ingin melihat seperti kemarin. Kalau kita sudah membuat database atau membuat tabel, teman-teman ingin melihat, oh, tabel apa atau database apa yang sudah dibuat. Nah, sama dengan yang ini, karena kita lingkupnya memberikan izin akses, kita pengen tahu nih, izinnya apa aja ya yang dimiliki oleh si satu akun. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan show grants gitu ya, pakai S ya teman-teman ya, grants-nya pakai S for nama usernya, kemudian add localhost. Nah, kalau misalkan teman-teman testing ya, di sini saya coba teskan. Nah, sampel outputnya misalkan ini ya, show grant for user saya misalkan. Nah, nanti teman-teman akan diberikan hasil tampilan. Di sini user saya itu memiliki apa aja nih teman-teman ya. Nah, nanti grant-nya ini ya, ada yang usage. Ada pula nanti teman-teman bisa melihat ya, ini yang di saya kebetulan dapat grantingnya pada saat itu usage ya. Kemudian bisa juga teman-teman nanti mungkin testing lagi gitu. Nah, nanti teman-teman bisa melihat granting saya di sini sudah masuk yang all privilege. Nah, ini biasanya bergantung ketika kondisionalnya. Mungkin saya ngambil screenshotnya pas memiliki izin tertentu ya. Kalau di atas hanya usage, kalau yang di bawah semua privilege atau semua izinnya. Kemudian menyimpan perubahan ya. Nah, sebagai langkah terakhir, setelah pembaharuan apapun dari hak pengguna, pastikan untuk menyimpan perubahan dengan mengeluarkan perintah flush privilege ya dari prom MySQL. Di sini mungkin agak sedikit lebih kompleks dibandingkan beberapa pertemuan kita yang sebelumnya, teman-teman. Karena tadi cerita kelas pagi ya, yang kelas B gitu, tadi mereka agak sedikit lama ya dengan apa namanya pertemuan 15 karena materinya memang agak sedikit lebih kompleks dibandingkan yang sebelumnya. Karena di sana harus saya buat ini ya, nanti latihannya tuh kayak fail dulu, baru nanti teman-teman bikin suksesnya gitu. Jadi ada fail beberapa gitu ya. Fail itu, error itu saya minta teman-teman capture. Jadi sebagai bukti bahwa oh berarti beneran tidak diberikan izin akses atau gagal itu beneran terbukti bahwa operasi atau akses tersebut tidak dikasih gitu ya teman-teman. Nah sehingga kayak gitu baru kalau nggak salah saya buat ini ya soalnya itu di bawah baru yang suksesnya. Nanti teman-teman akan dapat dua perbedaan. Kalau sukses seperti apa dan kalau misalkan fail seperti apa gitu. Nah nanti teman-teman untuk tadi ya kalau misalkan teman-teman melakukan perubahan jangan lupa ya biasakan nanti menggunakan flash privilege nanti. Jadi untuk katakanlah kayak melok ya perubahan tadi benar-benar sudah oke gitu ya dijalankan nanti teman-teman gunakan flash privileges. Kemudian ada pula SQL index teman-teman. Tadi kita bicara grant dan revoke. Jadi memberikan izin itu grant, kita kasih hak akses. Kalau untuk mencabut hak aksesnya kita gunakan revoke. Nah kemudian untuk SQL index, nah SQL index ini kayak indeks itu apa teman-teman? Analogi teman-teman yang ketemu apa kalau indeks? Kalau di buku indeks apa?
sama, di sini juga sama formatnya, tapi hanya bentuknya nanti ketika di dalam database gitu agak sedikit berbeda saja sih secara visual aja. Tapi fungsionalitasnya sama teman-teman. Nah, indeks ini sama analoginya kalau kayak di buku. Jadi kalau di dalam buku mungkin teman-teman menemukan indeks itu di bagian akhir buku, di mana teman-teman mungkin akan dimudahkan ya atau terbantu dengan adanya indeks. Misalkan mencari kata-kata tertentu atau istilah tertentu biasanya sudah di list ya, di daftar kayak di kamus itu ya, di dalam indeks. Misalkan teman-teman ingin mencari kata basis data gitu, nanti akan diberikan halamannya. Basis data akan muncul di halaman berapa gitu ya. Tapi biasanya dia urut by abjad ya, misalkan A, B, C, dan seterusnya sampai dengan Z. Beberapa istilah-istilah yang memang dikelompokkan untuk memudahkan ketika seseorang akan menggunakan buku tersebut, sehingga dia nggak perlu lagi teman-teman melihat ke daftar isi gitu ya, sudah bisa melihat indeks juga. Nah, di sini kita lihat untuk yang indeks di dalam SQL ya. Nah, indeks tabel ini membantu pernyataan SQL berjalan lebih cepat. Sama teman-teman, tadi harapannya sama kayak di buku tadi. Kalau misalkan sudah ada info ya, page-nya halaman berapa? Misalkan basis data halaman 15, otomatis teman-teman nggak usah repot. Oh, berarti kalau kita ingin mencari istilah basis data di halaman 15 sudah ada. Gitu, mirip juga. Jadi untuk mempercepat ya, mencari ya satu istilah tertentu atau mungkin mencari satu data kalau kita bicara dalam tabel. Kemudian pernyataan create index digunakan untuk membuat indeks ya. Sama teman-teman, create itu adalah kata kuncinya adalah membuat ya. Jadi create itu pasti membuat, berhubung di sini indeks berarti teman-teman bisa gunakan untuk membuat indeks ya di dalam tabel. Indeks digunakan untuk mengambil data dari database dengan cepat. Sama dengan yang tadi teman-teman saya analogikan dengan buku gitu ya. Jadi harapannya ketika kita melihat indeks, data yang kita cari, misalkan tadi ya kata database itu lebih cepat teman-teman. Oh dia ada di page berapa atau dia ada di database apa gitu ya. Nah pengguna tidak dapat melihat indeks, mereka hanya bisa digunakan untuk mempercepat. Jadi kalau untuk di dalam tabel atau di dalam query ya, database di sini fungsionalitas indeks bukan seperti di buku ya, agar si pengguna bisa melihatnya, tapi hanya sebatas untuk mempercepat. Jadi query-nya untuk mencari biar lebih cepat teman-teman dengan adanya indeks. Nah, kemudian untuk memperbaharui tabel dengan indeks membutuhkan waktu lebih lama daripada memperbaharui tabel ya tanpa indeks ya. Karena kalau indeks berarti katakanlah teman-teman berikan tanda. Oh, yang tadi ya misalkan kata database kita labelin nih halaman page berapa. Tentunya misalkan proses untuk menandai tadi membutuhkan waktu ya teman-teman ya. Dibandingkan kalau kita nggak tandain ya. Tapi coba kalau misalkan kita lihat analoginya bukunya besar gitu ya, banyak gitu ya. Katakanlah datanya banyak, tentunya akan membutuhkan waktu juga kalau manuali ya tanpa kita berikan tanda. Kayak kalau teman-teman baca buku skrip gitu ya, atau mungkin nanti teman-teman di tugas akhir biasanya kan kasih itu ya, apa label warna-warni itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi sidang tuh dipakai aja teman-teman. Jadi kalau pas lagi belajar, nanti pas sidang, oh teman-teman tahu nih istilah-istilah pentingnya tuh di page apa aja dikasih warna-warna gitu agak lebih cepat. Kalau misalkan ditanya gitu ya. Karena kan kalau lagi sidang tuh lagi nervous ya. Tiba-tiba kadang-kadang bisa tiba-tiba blank gitu. Nah, hal-hal kecil itu cukup membantu teman-teman. Sama, analogi itu, ilustrasi itu juga berlaku juga di tabel ya. Jadi penanda-penanda itu kalau teman-teman butuh, katakanlah, oh saya tinggal balik halaman ini loh. Nah, sama di sini juga. Jadi biar lebih cepat gitu. Nah, kemudian jadi hanya buat indeks pada kolom yang akan sering dicari. Nah, sama teman-teman. Kayak kalau tadi kita buat buku tugas akhir, teman-teman labelin itu kan ke istilah atau mungkin ke halaman-halaman di mana mungkin teman-teman sering menggunakan ya. Jadi teman-teman tandai nih kalau butuh biar nggak repot nih nyari page-nya kalau lagi baca buku atau mungkin baca sesuatu artikel yang di mana dia dalam jumlah banyak gitu ya. Nah, kemudian ini ya. Bentar. Nah, ini adalah contoh indeks nih, teman-teman. SQL indeks contoh ya, pernyataan create index digunakan untuk membuat indeks dalam tabel. Jadi nanti kita akan cobakan membuat indeks. Ini adalah contoh ya, tabel yang teman-teman buat. Kayaknya kemarin udah pernah buat belum? Agak banyak tapi ini.
Nah, ini adalah, maaf ya agak gelap. Jadi mungkin kalau misalkan nggak kelihatan bisa join Zoom-nya ya. Kalau misalkan teksnya saya buat beberapa warnanya. Nah, ini kayak gini biasanya pakai ini loh teman-teman. Kemarin yang pakai teks editor. Kalau pakai teks editor kayak gini bentuknya, jadi warnanya warna-warni. Hal ini juga untuk melihat kalau misalkan ada error, itu warnanya bisa nanti sama semua tuh teman-teman. Bukan yang putih ya biasanya kalau error. Nanti biasanya warnanya bisa teman-teman ubah. Jadi kalau error itu kelihatan. Hal ini membantu ketika teman-teman belajar juga. Nah, kita lanjut. Tadi kita sampai di create index ya. Create index di sini untuk membuat indeks ya, teman-teman, di dalam tabel. Jadi kita diberikan contoh misalkan seperti ini. Agak kecil ya. Ini ya. Create index, jadi ada IDX last name. Jadi mungkin indeks biar kita gampang nih teman-teman, saya kasih singkatan IDX ya. Yang singkatan indeks secara general, kemudian mungkin underscore last name dari employee, kemudian employee last name. Nah, ini adalah contohnya kita membuat indeks ya dari tabel employee-nya. Kemudian di sini diambil last name-nya. Kemudian kita lihat show index from employee ya. Nah, di sini nanti mungkin employee-nya mungkin teman-teman ada berapa gitu. Kayaknya saya testing sama beberapa deh ini. Sampai 14 employee, kita dapatkan bentuknya seperti ini nih, teman-teman. Indeksnya bentuknya kayak gini ya. Saya enggak ini ya. Nah, ini ada tabelnya, ada non-unique, ada key name. Nah, ini adalah bentuk indeks ini, teman-teman. Show index kan sudah menampilkan ya. Kalau tadi kan baru dibuat dulu. Namanya IDX last name. Nah, so indeksnya ini, yang IDX last name ini adalah indeksnya. Sama kayak kalau kita ngelabelin buku nih teman-teman. Tapi bentuknya untuk database atau tabelnya. Gitu. Nah, kemudian untuk yang di bawah, kita lihat ya, show index juga sama, from employee ya. Kalau yang di atas tuh gini teman-teman. Yang atas tuh nama dari database-nya dulu, habis itu baru nama tabelnya. Gitu. Nah, kalau di sini ini ya teman-teman ya, bisa juga sama, jadi teman-teman bisa gunakan ya kedua istilah ini untuk menampilkan hal serupa. Boleh teman-teman pakai dot, jadi nama dari database, kemudian nama dari tabelnya, atau bisa juga pakai yang di bawahnya, show index from. Nah, di sini dari tabelnya apa, misalkan tabel employees gitu ya, from di sini database ya, employee-nya 14 gitu. Nanti teman-teman bisa coba ya, employee 14 ini adalah database-nya. Nah, ini adalah contohnya, boleh pakai yang di atas ataupun yang di bawah. Kemudian kita masuk di pernyataan create index juga, di mana misalkan teman-teman akan menggunakan dua ya. Jadi kalau yang tadi kita lihat contoh pertama, untuk indeksinya saya menggunakan last name-nya. Indeks dengan last name, teman-teman bisa mengkombinasikan. Misalkan indeksnya kita join ya, kita gabungkan ada last name dengan first name-nya. Nah, ini adalah contohnya. Saya berikan nama ya. Create index IDX iname ya. On tabelnya employees gitu ya. Nah, saya ada dua ya di sini ya. Ada last name, ada first name-nya. Sehingga nanti ketika teman-teman panggil show index from employee, tadi nama database-nya, kemudian di sini nama tabelnya, kita mendapatkan ini ya, output-nya. Output-nya mungkin teman-teman akan lihat ada beberapa ya. Di sini indeksnya yang di sini teman-teman, yang dua di bawah. Ini adalah hasil yang ini ya, ada last name, ada first name, yang keluar adalah IDX iname. Di sini kolom name-nya ada last name, ada first name. Yang dua terbawah ini adalah hasil dari create index yang berikutnya. Cukup agak lebih kompleks dibandingkan yang sebelumnya. Kemudian tidak ada perintah alter index ya di dalam MySQL. Jadi nanti teman-teman untuk mengubah indeks itu tidak bisa ya. Nanti mungkin teman-teman akan menemukan pesan error seperti ini contohnya. Alter index if exists name IDX last name to IDX last name biasa ya. Apa nih? Last name, oh IDX ke indeks gitu ya. Ternyata kita dapatkan pesan error teman-teman. Di mana hal ini menunjukkan bahwa alter index tidak terakomodir untuk MySQL ya. Sehingga tidak ada perintah alter index.
Nah, tapi teman-teman selain kalau misalkan tadi tidak bisa alter, berarti opsinya adalah teman-teman bisa menggunakan ini ya. Bentar. Opsinya teman-teman bisa menggunakan drop. Jadi teman-teman bisa menggunakan drop index untuk menghapus indeks ya dari tabel. Nah, tadi ya. Untuk menghapus teman-teman jadi bisa menggunakan alter drop ya. Kalau tadi enggak alter biasa, tapi di sini alter tapi alter dengan drop. Jadi alter table employee drop index ya. Indeksnya apa? Jadi cara menghapusnya seperti ini sehingga kita dapatkan ya indeksnya tadi ya. Indeks last name-nya terhapus. Jadi yang bawah sendiri tadi kan ada 4 baris. Nah, yang paling bawah maaf, yang paling bawah ini yang last ya. Ada 2 bawah yang di atas. Nah, ini kan ada 4 ya teman-teman ya. Ada last name, first name dari IDX INAME. Kita lihat kalau di sini ya. Jadi nanti yang kehapus yang ini malahan. Kebalik, saya yang kebalik. Yang nomor 2, teman-teman. Saya ingin menghapus indeks yang kedua, IDX last name. Dari 4 data yang ada ya. Nah, di sini teman-teman untuk menghapusnya, gunakan alter table, nama tabelnya, drop index, misalkan namanya IDX last name. Sehingga yang tersisa adalah 2 indeks di bawahnya tadi ya. Yang IDX INAME ya, last name dan first name. Nah, baik, itu adalah ini ya, materi terakhir kita, teman-teman. Cukup lebih kompleks dibandingkan yang sebelumnya. Ada yang ingin ditanyakan tidak untuk materi ini? Yang online, tadi kehadirannya silahkan diisikan ya, teman-teman ya, di leads-nya. Untuk kehadirannya, ada yang ingin ditanyakan tidak? Kalau tidak ada, mungkin teman-teman bisa mencoba dulu di latihannya. Seperti biasa, nanti teman-teman bisa ini ya, cobakan kalau ada yang sudah bisa sambil share screen teman-teman hasilnya seperti apa untuk poin keaktifan ya. Di sini biasanya saya buat gini teman-teman. Analoginya adalah saya minta rekan-rekan mahasiswa mengetes dulu. Jadi ada beberapa yang fail gitu, nanti akan keluar hasilnya error. Di mana saya pengen teman-teman tahu bahwa itu memang gagal gitu ya. Jadi baru suksesnya itu akan ada di bawahnya. Nah, silahkan dicoba dulu saja gitu ya nanti. Kemudian bagi yang sudah atau bagi yang ingin presentasi gitu ya, hasil percobaannya bisa sambil share screen. Gitu. Ya.
Ibu. Baik, Mbak Sarah, gimana? Mau coba? Iya, Ibu. Ya, stop ya, sebentar. Bisa dicobakan dulu, disiapkan dulu. Sesampainya dulu aja nggak apa-apa. Bisanya sampai nomor berapa gitu boleh. Mau di-share di-share ke teman-teman yang lain. Mungkin sambil boleh sambil diceritakan prosesnya nomor berapa aja yang dicoba gitu. Nggak apa-apa, tidak harus keseluruhan, beberapa aja nggak apa-apa. Atau mungkin 1 atau 2 dulu boleh. Silakan, yang sudah dicoba nomor berapa? Ada nomor 1 sampai nomor 9, Bu. Boleh, 9. mau dicoba dulu. Ibu. Tadi Jadi ya tadi kan kalau misalnya buat user itu kita masuk sebagai root dulu ya Bu. Nah terus pertama tuh ini formatnya udah ada di PPT. Saya cuma dari CD MySQL terus bin terus sampai root. Terus habis itu setelah udah masuk di rootnya itu kita langsung buat usernya. Nah usernya ini saya pakai 2 nama, dua nama. Terus setelah itu kan ini baru nomor 1 sampai yang user. Terus yang nomor 2 itu kan suruh tampilkan. Suruh tampilkan user, host, terus password. Nah ini hasilnya user, host sama password. Terus selanjutnya langsung ke apa ya Bu nih? Kayak pindah ke situnya. Nah terus yang nomor 3 ini kan kita login di user ya. Usernya udah ada tampilan usernya sama testnya kita yang tadi dibuat. Terus ke bawah. Nah setelah kita udah login, terus kita mau disuruh buat nampilin database-nya. Nah ini tampilan dari database yang udah kita buat, udah saya buat. Terus selanjutnya itu buat database universitas. Ya, universitas. Nggak bisa karena apa yang terjadi? Belum ngasih akses gitu ya Bu. Betul. Nah teruji ya, oke. Makanya kemudian terus selanjutnya itu agar bisa kita buat database-nya, kita buat akses dulu Grand Old College. Terus ini tuh mana ya? Di bawah, agak bawah. Login lagi, saya nggak tahu ya Bu. Pas saya nyoba inian, kalau nggak login lagi dia malah error Bu. Makanya saya login lagi. Kadang-kadang gitu ya. Kalau agak ini mungkin agak kayak back and forth ya, bolak-balik ya. Karena nanti dia tuh dari user kita gitu, nanti masih ini sih balik lagi sih. Kadang-kadang kan masuknya ada yang ini ya, harus login dulu gitu-gitu. Karena memang kayak kalau di sistem ya, cuman sistemnya tuh bentuknya database teman-teman. Jadi agak sedikit mungkin bisa agak sedikit membingungkan sih. Nah, tapi nggak apa-apa. Jadi harus login dulu sih memang untuk masuknya gitu ya. Karena tadi habis ada grand ya. Masuk dulu, kemudian sampai di ini ya. Tadi sudah grand all, kemudian daftar grandnya bisa. Show grand. Iya nih, ini show grandnya itu ada 2 tampilan gitu ya Bu. Tampilkan daftar grand, berarti sudah masuk ya si nomor 7 ya ini ya. Oke, sip, betul. Karena semua ya sudah oke. Nomor 7. Buat database-nya sudah oke ya? Ini udah create database universitasnya. Ini nggak usah ditampilin kan Bu, nggak usah di show. Nggak usah. Cukup tadi aja. Kan sudah kan ya, grandnya sudah, kemudian yang ini sudah nomor 8. Sudah, nggak apa-apa. Seperti ini. Ini sudah nomor 8. Kemudian tinggal apa? Yang revoke ya, betul. Nomor 9 ya. Revoke-nya aja. Lanjut yang nomor 9 itu.
Yang revoke yang ini saya bingung Bu. Maksudnya mau ngelanjutin lagi tapi takutnya error kayak yang Grand tadi atau login lagi ya Bu? Oh, untuk menghapus ini ya, balik ke ininya ya, harus ke root dulu ataukah harus ke user sendiri gitu ya? Iya. Untuk menghapusnya ya. Oh iya iya iya, karena nggak kelihatan teman-teman, nggak kayak kalau di dalam sistem ya, mungkin nanti teman-teman kalau melihat ya, oh nanti yang di belakang mungkin bisa sambil join yang zoom-nya ya kalau nggak kelihatan. Jadi untuk yang login ini ya, ketika memberikan izin hati-hati ya, soalnya nggak kayak kalau sistem bentuknya. Kalau sistem tuh interface-nya kelihatan bedanya antara ketika login biasanya dibentukannya bisa kita sengaja buat beda gitu. Kalau di sini biasanya view-nya sama gitu. Nah, nanti berarti kalau misalkan di sini perintahnya adalah nomor 9. Lakukan pencabutan hak akses, create insert select dari username teman-teman. Berarti nanti teman-teman akan ini ya, mencabutnya melalui ini ya, yang tadi yang memberikan grant-nya. Dari waktu kasih grant tadi login sebagai apa? Root. Waktu root. kasih grant. Bentar ya Bu. Atas lagi aja. Agak scroll ke atas biar kelihatan. Tadi loginnya root kan ya? Betul ya? Ketika grant semua kan root ya. Berarti nanti kalau revoke di situ berarti masuknya root aja. Jadi keluar lagi dulu. Emang iya sih, sistemnya nggak ini ya, kurang efektif ya karena database di situ. Nanti keluar lagi dulu aja. Keluar lagi dulu, masuk sebagai root, baru di revoke. Oh, gitu. Revoke-nya gitu. Revoke-nya jadi ketika root ya. Jadi jangan ketika diri sendiri. Karena logikanya gini teman-teman. Kalau teman-teman ngatur diri sendiri, kan tadi user kita bukan yang ini ya, tapi sebenarnya super user ya. Tapi bisa logikanya bisa sih. Kan punya Mbak Sarah tadi udah super user. Coba di testing dulu. Kalau langsung bisa nggak dari diri sendiri? Nah ini saya bingung Bu, formulanya kan ada dari diri sendiri bisa. Bentar, saya mau ke PPT dulu. Cek dulu nggak apa-apa. Cek dulu. Kadang-kadang kalau teman-teman belum familiar sama sintaksnya, silahkan ya dibuka dulu aja nggak apa-apa. Biasanya saya nggak meminta harus menghafal, karena nanti lama-lama juga akan hafal sendiri ketika menggunakan gitu. Coba dicabut dulu, tapi cabutnya ini ya, pakai user sendiri. Nah, sementara Mbak Sarah bisa dicatatkan dulu aja nama dan NIM-nya. Oh iya Bu. Nanti sambil di testing ya. Kalau misalkan teman-teman yang lain mau sambil coba boleh. Bisa Mbak Sarah bisa dikasih list ya. Nama, NIM sama nomor ya yang sudah dikerjakan mungkin tadi ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 8 ya. Nomor 9 kan baru mau dites. Nanti silahkan ya teman-teman untuk bisa melanjutkan ke nomor 9-nya tuh. Bisa. Nggak apa-apa. Dicatatin dulu, saya takutnya lupa. Silakan nih teman-teman yang lain bisa sambil mencobakan dulu. Memang agak sedikit ini ya, tapi kalau tadi sudah dikasih grant all gitu ya, sudah dikasih izin semua, tentunya kalau untuk melakukan revoke bisa, nggak harus ke root-nya gitu. Kalau sebelum dijadikan all, logikanya kan belum jadi super admin ya, jadi admin yang paling tinggi gitu belum bisa. Nah, mungkin sama nomornya Mbak Sarah. Tadi nomor yang sudah dikerjakan, nomor berapa saja gitu. Oh iya, sebentar Bu. Silakan teman-teman yang lain, mungkin sembari Mbak Sarah mencoba atau teman-teman yang lain mencoba. Tadi yang sudah raise hand, ada siapa saja tadi? Di saya ada yang raise hand cuma nggak kelihatan ya. Di saya Mbak Sarah, tapi tadi ada deh yang raise hand lagi. Silakan. Ibu, saya mau nanya ini Bu, yang revoke-nya Bu. Ini saya share screen ya Bu ya. Boleh. Silakan. Kalau revoke tapi revoke di situ bisa. Ini kan revoke-nya tuh sintaknya gini ya Bu ya. Revoke terus tipe izin on. Nah ini tuh nama database terus sama nama tabel. Terus ini kan database-nya itu kan yang ini ya Bu. Yang tidak harus pakai database-nya kalau mau itu kalau sama kayak tadi. Kalau mau dispesifikan database-nya. Jadi kalau database-nya mau dispesifikan, jadi harus dikasih keterangan database sama tabelnya gitu. Tapi kalau di situ berarti tadi apa? Nama database-nya universitas gitu ya. Mau tabelnya apa tadi?
Ada tabelnya bukan user deh. Sebentar. Karena dia kan baru create database. Tapi Kalau enggak pakai yang all aja juga nggak apa-apa, Mbak. Pakai yang all. Jadi yang di sebelumnya, di slide sebelumnya tuh kan ada ya, pakai yang titik koma. Bintang. Yang all ya. Yang ini di saya ya, mic-nya ya kayaknya. kenapa, Bu? Halo, Ibu. Oke. Di saya ya yang agak ada itunya. Suara ininya. Di saya, Bu. Maaf ya, Bu, lagi Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mbak. Kayaknya di saya deh. Nanti coba saya testing ya. Suaranya kayaknya di saya. Nah, ini tadi pakai ini coba yang on, tapi pakai yang bintang titik ini. Oh, yang Bintang. ini ya, Bu. Yang all aja gimana? Tapi nanti dipilih. Jadi revoke apa aja tadi yang dicabut? Ini, Bu. Dicabutnya tuh apa tuh tadi? Kita cabut ada create, betul, insert sama select ya. Selectnya gitu. Nah, pakai yang tadi aja, yang pakai ini ya. Berarti On aja ya. Langsung aja. berarti langsung on gini terus kayak gini ya, Bu. From Atau tuh ya, Bu, pakainya. revoke-nya from aja. Revoke from ya pasangannya. From Usernya petik, jangan lupa. Di saya ya, Kak. ini. Udah ya, Bu, kayak gini ya, Bu. Dicobakan dulu. Bismillah, coba. Nah, ini. Coba, ini yang nomor 9. Coba kalau nomor 9 itu dilanjut ke lanjutannya. Lanjutannya itu Bisa masuk ke apa nih? daftar. Diminta grand ya. Daftar grandnya. Berarti list aja tadi ya. Show apa? Show grandnya. Pakai yang panah atas itu aja. Nggak usah ngetik lagi. Panah atas keyboard. Panah ke atas. Maaf ya, di saya. Ini ya, Bu, ya. Show grand ya, Bu. Seperti ini, Bu. Coba, bismillah. Dicoba dulu. Ini kayaknya keluar nanti hasil ininya ya. Nah, ini. Oke. Dia tadi hilang ya. Create-nya hilang ya di situ. Tinggal update, delete ya. Tadi sama drop apa ya itu? Insert. Insertnya juga hilang. Nah, itu coba masuk lagi. Login kan posisinya namanya Mbak Sarah. Kemudian buat tabel di situ. Buat tabel. Oh, ini login lagi, Bu. Langsung bikin tabel aja. Create tabel. Create table aja langsung. Typing aja create table. Tabelnya apa tuh? Table, kemudian mahasiswa. Ininya apa? Ada NIM. NIM integer 11. Kemudian nama varchar 10. NIM-nya INT aja nggak apa-apa. Oh, into pakai into ya, Bu ya? Create table mahasiswa. Langsung aja biasanya. Oh, bisa, Bu. Kalau insert yang into. NIM. Koma.
Ada values ya. Ada values deh. Database-nya, use dulu. Use dulu use-nya kok mahasiswa. Unif ya tadi ya. Unif. Use dulu. Coba. Use dulu. Pilih database-nya dulu. Use dulu. Database-nya. Use database-nya. Nama DB-nya, nama database-nya. Apa? Tadi. Unif kan ya? Unif. Universitas. Ya. Titik koma, oke. Masuk dulu. Oke, baru di itu aja. Pakai panah ke atas tuh mau nggak? Nah. Takutnya ada yang kelewat nggak? Oke. Berarti bisa nggak ketika bikin? Ini tadi. Sebentar. Lakukan pencabutan hak akses create ya. Ini ya. Kembali di sini ya. Nah, harusnya di sini adalah ini ya. Logikanya ini udah bikin ya dari mahasiswa ya. Tadi ya create ya. Create table ya. Harusnya di sini fail sih. Kalau ini ya jawabannya ya teman-teman ya. Jawabannya itu ketika nanti kan tadi sudah dicabut ya create-nya gitu. Di sini tadi nggak masuk create ya. Nah, di sini ada yang terlewat deh. Nanti saya takutnya ada yang kelewat. Jadi sebenarnya gini, kata kuncinya adalah ketika kita masuk login username yang masuk nomor 11. Nomor 11 itu kan tadi sudah dicabut ya create-nya. Logikanya adalah belum berhasil. Benar nggak? Database-nya turun lagi Mbak tadi. Kebuat ya tabelnya. Coba scroll ke bawah deh. Kebuat ya tabelnya ya di dalam mahasiswanya ya. Sebentar. Pencabutan hak akses create ya. Di sini ya ada miss ya antara 9 ke 11-nya. Ini ya. Jadi sebenarnya nanti ketika baru dikasih lagi granting create, nah di nomor 13 itulah nanti baru setelah dikasih akses lagi baru bisa gitu. Nah, ini berarti masih bisa ya di situ ya. Padahal di situ udah nggak masuk nggak create table space, di sini semuanya ya ke semua database. Kayaknya ada yang terlewat di sini. Jadi kalau jawabannya adalah nanti ketika di 11 dan 12 itu belum bisa. Karena tadi habis dicabut nomor 9 gitu. Nomor 11 12-nya. Baru nanti ketika sudah nomor 13 diberikan grant access create insert gitu, baru nanti bisa ke bawahnya. Nah, ini ada yang terlewat deh nanti. Mungkin nanti sambil kita cek ya. Nggak apa-apa sih ini. Ini ada ininya. Nggak apa-apa. Ini yang sukses malahan. Masih masuk ya. Nah, logikanya adalah kita buat cabut nomor 9 itu yang create insertnya tidak boleh bisa gitu. Tidak boleh bisa ketika nomor 10. Nomor 10 tuh keluarnya adalah pesan error harusnya. Sama nomor 12 gitu. Baru nanti ketika oke, ini itu adalah output untuk yang nomor ini ya. 15 ya. 15 ini baru itu oke yang ini. Ini adalah output untuk 15. Tapi nggak apa-apa sih, nanti mungkin sambil kita cek bareng ya. Ada yang terlewat di mana gitu. Ketika kita tes gitu ya. Kenapa ada ininya? Coba deh saya cek dulu ya. Saya takutnya saya salah ngetes juga. Bu. Ini saya udah ngetes sih. Cuma takutnya saya juga kelewatan teman-teman. Karena di sini memang agak sedikit lebih ini ya. Untuk pertemuan 15 memang teman-teman harus lebih detail ya, lebih teliti yang ini. Karena dia harus keluar masuk login gitu. Untuk mengecek juga. Nah ini teman-teman testingnya. Di saya awalnya tuh kan revoke ya. Jadi dicabut. Nah ini yang benar tuh. Jadi seperti ini nih. Saya perlihatkan aja deh. Nanti contohnya biar teman-teman ini ya. Nanti saya miss di mana gitu takutnya salah. Nanti sambil dicek lagi aja. Gak apa-apa Mbak. Ini sudah dicobakan aja. Nanti ditambah aja. Mbak siapa namanya Mbak Sarah bisa menambahkan tuh tadi sudah dicoba ya. Sampai nomor berapa tadi? Kita nomor 9. Nah ini ya. Sudah daftarkan. Nah, nomor 11 ya tadi ya. 11 sama 12 ya. 11 sama 12 tuh logikanya sih harusnya ada ini ya. Belum bisa membuat gitu.
Coba sambil saya cek dulu, takutnya saya terlewat deh di mana. Sambil ditulis aja Mbak, tadi nomor selanjutnya ya, 9 sampai 10 gitu. Sudah saya sambil cek lagi, takutnya sayanya kelewatan yang ngetesnya. Yang nomor 10 ya, jadi nomor 10 bener sih, sama ya. Coba tadi sambil dicek ya, ini nomor 10-nya seperti ini. Nanti sudah, kemudian 11 ya. Nah, di sini awalnya sih saya kan buatnya itu bonus ya, karena nggak agak sedikit ini sih sebenarnya. Nah, waktu ditambah adalah ini karena belum nentuin database-nya, masuk nggak? Ini database, create database. Nah, ini not database selected, use database ya. Nah, ini harusnya seperti ini, Mbak, nanti. Kelihatan nggak? Maaf, saya belum ini ya. Mungkin saya izin share screen dulu ya, sambil kita bahas aja ya, teman-teman ya, biar nggak bingung. Kita tadi sampai nomor 9, 10 nih, teman-teman. Kita lanjutkan ya. Untuk yang lain mungkin yang di belakang bisa sambil join Zoom ya. Saya sambil bukakan ininya ya, nanti aja. Sebentar. Ini saya sambil share screen kan, ini testing saya. Nanti teman-teman bisa cekkan ya, misalnya di bagian mana gitu. Saya takutnya sama-sama kita cek bersama, mungkin ada yang terlewat di bagian mana gitu ya. Nah, ini testing saya. Tadi kita sampai di nomor berapa? Nomor 10 sudah ya, tidak ada masalah ya. Di sini kita lanjut aja ya ke nomor 11. Nah, ini 11 yang awal nih teman-teman. Ini salah ya, tadi saya kasih tanda salah. Nah, di sini kita geser ke 11, 12 nih teman-teman. Bentuknya seperti ini. Kayaknya saya karena login lagi dari luar deh. Nah, ini di saya mungkin miss-nya kelihatan. Ketika ini tadi kan langsung ya, langsung dilanjutin gitu. Nah, jadi ini kan nanti masuknya ke sini ya, use gitu ya, masuk ke use universitas. Habis itu adalah logiknya adalah ketika kita masuk, tadi saya login sebagai saya ya. Ini teman-teman cek bareng-bareng ya, kita cek bersama untuk nomor 11, 12 ya. Untuk 11, 12 saya login sebagai saya, kemudian password 1, 2, 3, 4, 5. Masuk ya, ini login sebagai akun saya gitu. Kemudian di sini, cuman tadi kalau nggak salah di sini saya cuman ambil langsung ya. Kalau Mbak Sarah kan lanjut dari beberapa kode sebelumnya gitu. Kalau di saya kebetulan kayaknya ini login lagi deh, masuk lagi deh. Nah, di sini nanti sebenarnya gini teman-teman. Nanti memang di sini agak hati-hati juga ya. Kalau untuk Grand sama Revoke tuh kadang-kadang harus loginnya itu loh, pada saat loginnya mungkin teman-teman agak harus menentukannya, kadang-kadang agak sedikit harus di mana login atau enggak. Nah, di situ mungkin teman-teman agak sedikit belum bisa menandai ya, tapi nggak apa-apa nanti seiring dengan latihan gitu nggak apa-apa, nanti mungkin teman-teman terbiasa. Nah, ini teman-teman yang saya maksudkan adalah untuk nomor 11. Jadi nanti ketika teman-teman tadi sudah dihapus ya izinnya untuk membuat gitu, jadi nanti ini akan keluar pesan error seperti ini. Error berapa bla gitu ya. Create ini deny gitu. Belum diizinkan dulu gitu. Kemudian saya lakukan tadi ya insertnya. Nah, di sini deny juga. Karena posisinya tadi belum diberikan izin gitu. Karena tadi kan habis dicabut ya. Di sini ya. Nomor 10 saya adalah di sini. Kan ini ya, grand update. Tadi saya ada di nomor 9. Nah, ini. Ini ya nomor 9-nya saya geser ini. 9-nya seperti ini. Sama ya dengan yang punya Mbak Sarah tadi. Create, insert select-nya dihapus dulu. Di revoke dulu. Habis itu saya keluar nih. Revoke dulu, habis itu keluar dulu. Tapi saya awalnya sebagai root. Sebenarnya sama aja sih sebagai root atau tidak. Karena tadi kita sudah ini ya privilege-nya dari saya. Oh, ada pencabutan. Coba sebentar. Ini yang salah deh, maaf. Yang salah. Ini jadi kita bikin. Nah, di sini hati-hati juga karena memang dia harus keluar masuk akun gitu. Nah, ini kan dari saya tadi ya, login saya, lanjut ya create database universitas. Ini nggak usah dilihat. Ini yang salah, ini yang benar di tengahnya. Tadi kan kita sampai revoke ya. Nah, ini akan keluar ini ya, hasilnya yang di bawahnya. Maaf, ini ada terlewat yang ini. Yang benar yang ini, so grand. Tadi keluarnya adalah update bla 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 bla. Di mana nanti mungkin sambil ditestingkan saja. Nanti untuk nomor 11 dan 12 adalah kata kuncinya seperti ini. Nanti teman-teman diberikan pesan error ya. Comment deny. Jadi nggak bisa membuat tabel dan tidak bisa menginsertkan. Gitu. Untuk jawaban nomor 11 sama 12. Baru nanti ketika sudah oke, dia akan turun ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya benar jawaban yang ditesting oleh Mbak Sarah tadi. Nah, nanti mungkin sambil dicobakan saja. Ini contohnya di saya gitu ya. Untuk nomor tadi 11 dan 12.
11 dan 12-nya nanti teman-teman bisa cobakan. Jadi hasilnya adalah sebenarnya jawabannya adalah deny karena habis di-revoke ya, habis dihapus izinnya sehingga logikanya adalah tidak boleh ya. Tidak boleh membuat dan tidak boleh menginsert gitu. Nah, kalau kita balik lagi soalnya mana tadi sebentar ya. Saya share screen all aja kali ya, sebentar. Tadi kita punya soalnya di sini ya. Sehingga untuk jawaban nomor 11 dan 12 adalah error harusnya. Untuk 11 dan 12. Nah, untuk yang jawabannya kayak Mbak Sarah mungkin nanti bisa dicek lagi ya. Yang terlewat di sisi mana gitu. Apakah kalau loginya sama tadi ya. Hasil keluarannya sama ya. Terakhir show grand sama ya. Grand update, delete, bla 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 sama aja gitu. Kemudian yang di nomor 9 tadi juga sama. Ini seperti ini nomor 9-nya gitu. Nah, nanti teman-teman cekkan saja sintaksnya untuk belajar bersama saja. Nanti bagaimana hasilnya gitu. Kemudian saya sambil ini aja ya, divide screen aja ya. Nah, biar nggak apa namanya bingung. Nah, di sini nanti kita lanjutkan nih teman-teman. Untuk nomor 13, barulah di nomor 13 ini. Nanti teman-teman saya minta untuk menambahkan tadi grand access untuk create dan insert. Sehingga ketika tadi ya posisinya ada di nomor 12, kita kan dapat pesan error. Sehingga kalau kita implementasikan adalah hasilnya yang oke tadi teman-teman. Nih saya tunjukkan aja nggak apa-apa biar sekalian dibahas aja ya. Nah nanti teman-teman bisa masuk nih di sini. Tapi biasanya mungkin biar nggak bingung, kita masuk ke super user ya, root-nya aja. Kemudian dikasih tadi ya, grand create dan insert. Kita kasih ini granting-nya. Baru nanti sama kayak tadi ya, daftar grant-nya saja, baru login ya. Nah, show grant biasa. Kemudian nanti teman-teman bisa lakukan tadi ya, login lagi untuk membuat tabel. Jawabannya adalah dilanjutkan dengan jawabannya Mbak Sarah tadi, yang benar tadi, untuk masuk ke dalam ini ya, user teman-teman membuat ini harusnya tidak ada masalah untuk nomor 15 dan 16. Gitu. Saya kira gitu, teman-teman. Nanti bisa dicoba dulu gitu. Mbak Sarah tadi bisa nambah ya nomor 9, 10. Nah, bagi teman-teman yang lain mungkin sambil dicobakan dulu nomor 11, 12-nya gitu ya. Jadi 11, 12 itu jawabannya adalah error ya. Nanti baru yang 13. 13 ini nanti akan membuka untuk nomor 15 dan 16-nya. Sehingga 15 dan 16 jawabannya tidak error untuk yang ini gitu. Adalah jawaban yang ditesting Mbak Sarah yang terakhir tadi. Itu jawaban nomor 15 16 gitu. Gitu, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan tidak atau ada yang ingin mencoba dulu? Saya stop share dulu biar sembari diskusi dulu. Sudah pertemuan terakhir ya. Ada yang kesulitan tidak sampai sini? Emang agak sedikit lebih kompleks dibandingkan pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu. Membutuhkan logika teman-teman yang agak lebih ya yang di sini. Karena dia harus login, ngecek lagi, login, ngecek lagi gitu. Di sini testingnya agak lebih telaten nih teman-teman. Karena nanti kalau saran saya mungkin dari Mbak Sarah tadi, kalau misalkan kita memberikan akses gitu ya, atau revoke, grant atau revoke, mungkin kita pakai yang root aja kali ya. Jadi balik aja keluar atau ini garis miring Q kayak saya tadi ya. Jadi keluar dulu aja, masuk lagi ke root kalau misalkan ragu pakai akun kita gitu. Kalau akun kita takutnya nggak mengakomodir misalkan beberapa tadi ya gitu. Misalkan ragu, pakai ke root aja dulu, login ke root dulu, baru di granting atau di revoke dulu, baru nanti masuk lagi gitu ya, login lagi dengan operasi yang diminta gitu. Itu saran saya aja. Jadi kalau di saya kayak gitu deh. Jadi kalau untuk titik kontrolnya ada di root, cuman ketika nanti untuk mengetes ya si operasinya bisa jalan atau tidak, itu pakai akun saya gitu. Itu tadi saran saya aja. Nanti teman-teman bisa testingkan. Ada yang ingin ditanyakan tidak teman-teman? Untuk pertemuan ini? Atau ada yang kesulitan? Atau yang akan mencoba untuk nomor selanjutnya gimana? Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Tadi saya cobakan tadi kalau di Mbak Sarah tadi kita sudah sampai di nomor 15-16 itu tadi. Jawaban yang dipakai di bawahnya. Jadi yang untuk poin errornya nomor 11 sama 12-nya belum terlihat errornya. Nah nanti teman-teman mungkin bisa testingkan ya sisi errornya di sebelah mana gitu. Nanti teman-teman bisa dapatkan tuh. Ini tadi yang di saya ya, saya share screen nih. Jadi ini adalah jawabannya nih, teman-teman. Kalau nanti teman-teman ingin cek ya, 11-12-nya itu ada pesan error gitu. Jadi comment deny ini adalah membatasi kalau tadi tidak sukses ya
apa namanya, si create sama si insert-nya karena sudah direvoke, dihapus izinnya untuk create dan insert gitu. Ya. Gimana teman-teman? Ada yang kesulitan? Bu, Atau tambah bingung kayaknya deh? Tambah bingung pasti. Ibu berarti Kenapa saya susah-susah gitu ya? Gimana? Ibu Nggak apa-apa, nanti sambil dicobakan dulu. Kalau ada yang ingin share screen silahkan ya. Saya stop dulu. Mbak Sarah gimana? Sudah mencobakan tadi? Bu, ini berarti saya harus drop database dulu. Masih unmute kayaknya ya. Halo, Mbak Sarah? Atau koneksinya? Sebentar ya. Atau di saya ya yang nggak ini, sebentar. Halo? Atau ada masalah di saya ya? Halo Ibu. Oke. Coba deh. Sebentar ya. Berarti saya harus drop database dulu ya, Bu? Yang tadi, sampai di Iya. yang tadi. Sebenarnya enggak di drop sih Mbak. Paling ngecekin lagi saja ketika fase tadi deh. Fase untuk ke apa? 8 ini sebentar, nomornya kan tadi di sini ya. Jadi waktu si daftar grandnya aja ya. Jadi paling nanti cek lagi kalau saran saya kan tadi ya, waktu nomor 9-nya ya. Waktu nomor 9-nya ini sih. Waktu nomor 9 itu coba cabutnya itu pakai root gimana? Jangan pakai diri sendiri. Ya, berarti saya harus keluar lagi. Balik lagi dulu aja kayaknya. Kalau saran saya. Jadi biasanya kalau ada salah di miss 1 gitu, apa pindahnya jangan yang jauh-jauh gitu. Nggak harus itu. Jadi coba sampai ke 9 itu waktu cabut aksesnya pakainya root coba. Jangan pakai diri sendiri. Tadi saya pakai root, Bu. Pakai root ya? Tapi Coba sambil ya, di share screen aja. Saya takutnya ngurutinnya nggak ini, sayanya yang nggak memperhatikan. Coba kita cek bareng-bareng ya. Di mana sisi yang terlewat gitu. Kan sudah buat database ya tadi universitas gitu. Nah, baru waktu masuk nomor 9 ya tadi. Coba kita sambil lihat bersama. Tadi kita sampai di mana? Di 9 ya. Grant or privilege tadi mana? Grant or privilege itu tadi di sini ya nomor 6. Habis itu ke bawah. Show grant itu nomor 7 ya. Nomor 8 tuh di bawahnya. Buat database universitas itu ya di bawah. Itu ke bawah lagi aja. Ke bawah lagi itu kan buat database universitas itu udah sampai nomor 8 ya. Oke, nah itu ya sampai di revoke tuh. Nah, nge-revoke-nya itu nge-revoke-nya pakai apa? Coba ke atas, maaf, ke atas deh, coba pelan-pelan. Bisa naik tidak? Nah, naik lagi, naik lagi. Nah, kita coba runut satu-satu deh. Naik ke atas, oke. Di sini coba ya, kita cocokkan stop dulu, Mbak, di sini ya. Oke, iya ya, ini pakaiannya root. Oke. Oke, coba ya. Di saya terlewatnya di mana? Kenapa kita bisa lihat ya perbedaannya? Sebentar, saya sambil cek dulu. Kita masuk di sini, kemudian revoke bla 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 bla, show grant, habis itu agak turun Mbak, boleh? Udah login dulu nggak ke Sarah? Login dulu ke Sarah. Tadi kan sudah membuat database, habis di revoke itu kan tampilkan daftar grant, sudah tampilkan daftar grant. Nah, login lagi di Sarah habis itu. Jadi jangan pakai pakai root. Ini kan masih pakai root. Coba login lagi tapi di Sarah. Pakai user Sarah. Loginnya login user Sarah. Masuk dulu aja tapi pakai Sarah. Jangan pakai root. Pakainya yang Sarah.
Ini tadi terakhir apa? Terakhirnya root ya? Ini terakhirnya login sebagai root nih. Login sebagai root, coba login sebagai Sarah. Yang dari sintaks yang di atas aja. Yang Sarah aja. Nah, masuk. Passwordnya dulu. 1-5. Baru coba login. Sekarang buat tabel, maaf. Nah, sudah login, coba buat tabel. Use dulu berarti. Masuk ke database-nya dulu. Atau show database dulu aja, Mbak. Database-nya ada nggak? Si database universitas. Tes dulu aja. Show databases. Keluarnya apa? Show data. Ada univ tidak? Ada. Oke, universitas ada. Masuk coba ke universitas. Use. Universitas. Oke. Kita masuk. Oke, sudah masuk. Silahkan buat tabelnya. Tabel mahasiswanya. Ya. Silahkan coba buat dulu tabel mahasiswa pakai yang tadi coba. Nah, ini yang benar. Ini jawaban Mbak Sarah yang benar. Ini adalah jawaban yang benar untuk nomor 11. Jadi kata kuncinya salahnya di Mbak Sarah adalah, jadi nomor 11 itu, teman-teman tadi kan habis root. Habis root itu login tapi pakai username kalian. Pakai username diri sendiri. Masuknya pakai Sarah kan yang ini kan. Nah beda kan. Yang ini kan pakai MySQL menu Sarah. Bukan root. Nah ketika di sini, fail ini yang saya minta. Inilah jawaban yang benar untuk nomor 11. Itu jawaban yang benarnya. Baru coba insert sekalian aja, Mbak. Biar nomor 12 langsung. Coba sekalian insert. Insert untuk 3 data tadi ya. Oh, teman-teman lebih ini ya, lebih awal. Di kelas B tadi cuma sampai nomor 9, teman-teman udah mentok. Itu sampai jam 10.30 tadi. Di kalian udah dapat nomor berapa? 11 sudah. Di kelas A lebih cepat. Yang pertama 222 ya, koma, kemudian petik jangan lupa, koma, petik Jaka. Saya dikte aja nggak apa? Jaka, JAKA, tutup petik, koma, buka petik Yogyakarta, Yogyakarta, tutup petik, kemudian tutup kurung, koma, boleh enter aja biar nggak bingung. Kemudian data kedua, buka kurung, kemudian 223, langsung aja nggak pakai petik, angka nggak apa-apa, koma, petik Dika, DIKA, Apa Bu, maaf? DIKA, 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 DDD, bukan C, D, dodol, dodol. Nah, oke. Dika, tutup petiknya Semarang, SS. Semarang. Semarang, tutup petik. Kemudian, ini tutup kurung. Nah, koma. Enter lagi boleh, biar nggak bingung. Nah, satu lagi. 123. 123, koma. Buka petik Rika. RIKA. Tutup petik, koma. Awas, Rikanya ditutup dulu petiknya. Rikanya, nah tutup petik dulu, baru koma, oke. Jakarta petiknya. Nah, Jakarta, tutup petik. Oke, tutup titik koma, jangan lupa. Habis insert, oke. Lanjut. Nah, di sini apa? Di sini you have error ya. Sintak, oke. Ada yang salah apa ya? Sebentar. Sudah ya. Insert into value. Into apa? Ada yang kelewatan tuh sintaksnya. Into tabelnya, nama tabelnya apa? Ada yang kelewatan tuh. Insert into nama tabelnya. Baru value. Into nama tabel. Coba ini biar ngeluarin errornya. Errornya bukan error yang ini ya, yang saya maksudkan ya. Nah, naik lagi. Oke. Op. Habis into itu nama tabelnya dulu. Nama tabelnya apa? Mahasiswa dulu. Mahasiswa, oke. Baru enter lagi. Pakai yang kedua. Pakai enter aja. Kemudian pakai panah tuh ke atas. Nah, oke. Rika dulu. Dika atau Rika? Dika dulu, Dika. Kemudian Rika yang 1, 2, 3. Nah, itu kemudian tutup. Nah, di sini. Ini jawabannya. Ini jawaban untuk nomor 12. Sudah dapat tuh. Nomor 11, 12. Yang ini. Pesan errornya yang di bawah ya. Bukan yang di atas. Di atas tadi kan kurang nama tabel. Nah, ini pesan error. Ini adalah jawaban nomor 12.
Kemudian berikan hak akses pada username kalian. Nah, masuk aja lagi, keluar dulu aja, main queue, kemudian ke root aja. Masuknya ke root aja kalau ngasih akses ya. Takutnya nanti kayak tadi jadi agak bingung gitu. Untuk keluarnya garis miring Q aja, Mbak. Garis miring Q, garis miring kiri. Kayak gini. Saya kopikan aja ya di chat nih. Sebentar, ini aja ditaruh di chat ya. Saya taruh di chat sebentar. Ini ya. Tuh, itu di copy aja. Garis miring Q. Jadi kalau mau keluar itu bisa quit itu untuk keluar. Quit. Nah, itu aja Mbak Sarah pakai itu garis miring Q. Keluar dulu aja, tapi masuknya pakai ini. Apa namanya? Root aja dulu untuk granting access create sama insert-nya. Masuk ke nomor berapa tadi? 13 ya. Nah, 13 granting sama. Pakai aja tadi yang root-nya. Masuk root dulu, MySQL menu root. Nah, itu di copy emang mau bisa pakai panah ke atas aja sih kadang-kadang. Tapi nggak tahu masih cukup nggak? Oke, masih terbaca ya. Lanjut. Silahkan dikasih grant saja, grant untuk create dan insert. Pakai ini aja, ya pakai yang sudah tadi aja, tinggal ganti. Grantnya masih tidak. Tuh. Nah, diganti aja all privilege-nya diganti ke create insert ya. Create sama insert nomor 13. Koma, insert. Nah, oke. Kemudian enter saja. Oke, enter. Nah, langsung show aja. Show grant. Sama. Tadi kayaknya udah ada deh ya. Pakai aja yang di ini. Grantnya pakai S apa ya? Grants. Show grants. Oke. Oke, lanjut. Grantnya apa nih? Oh, jangan root, tapi buat usernya. Dikasih namanya. Yang apa? Show grant, tapi show grantnya Sarah. Show grantnya Sarah. Jadi ada itu tadi. Show grants tapi pakai for. Show grant for. Show grant for Sarah. Tadi petiknya, hati-hati. Ada petiknya ya. Jadi kalau for ada petik baru namanya Sarah, tutup petik lagi. Nah, seperti itu. Dipetik lagi baru titik koma. Nah, yang Sarah aja. Oke, coba dijalankan dulu. Bismillah. Oke, ini yang nomor berapa kita tadi? Nomor 14 ya. Sudah masuk ke nomor 14. Nah, baru ini kembali login. Nah, di sini baru masuk lagi tapi sebagai Sarah. Nah, di sini harusnya jawabannya yang tadi. Sudah benar Mbak Sarah, yang tadi yang sukses ya bikin tabelnya. Mau tes lagi apa gimana? Masuk aja dulu ke Sarah. Ini dihapus dulu, masuk ke Sarah MySQL ya. Yang Sarahnya aja main queue-nya dihapus aja tuh. Garis miring queue-nya. Masuk. Passwordnya keluar nggak? Atau garing queue dulu aja deh tadi. Login aja dulu. Enter passwordnya keluar nggak? Oh, keluar dulu aja. Main queue dulu aja. Main queue dulu. Main queue biar by dulu aja keluar. Garis miring queue dulu. Mau nggak? Garis miring queue. Garis miring queue aja doang. Bisa nggak? Yang garis miring queue. Error. Garis miring queue doang. Yang MySQL apa? MySQL menu Sarah Farhatun itu dihapus aja dulu. Keluar aja keluar dulu. Keluar dulu dari rootnya. Baru masuk lagi.
Nah, ini hapus dulu. Garis miring key, tapi garis miringnya kebalik. Itu hapus saja. MySQL-nya dihapus saja. Nah, garis miring key, tapi garis miring kebalik kiri. Nah, itu garis miring Q-nya itu. Yang di chat tadi aja di copy. Coba. P-nya dihapus saja tuh. Coba. Enter. Nah, udah. Baru masuk lagi. Sekarang masuk yang MySQL Sarah Farhatun tadi. Masuk, coba. Nah, sekarang masuk passwordnya. Nah, itu baru bikin tabel. Sama kayak tadi. Nah, ini baru suksesnya harusnya. Logikanya kan tadi udah dicabut. Nah, itu. Biar teman-teman tahu ya prosesnya. Nah, kita sampai di nomor 15. Pakai yang tadi aja, Mbak. Yang udah di typing sukses tadi aja. 15 tuh. Selesaiin aja, teman-teman. Kalau sampai selesai tuh. Tadi berapa tadi? Create dulu ya. Buat tabel tadi sudah ada ya. Create mahasiswa tadi ada. Create tabel mahasiswa tadi ada. Masih nggak? Coba lagi. Nah, tuh. Udah. Enter. Oke. Kemudian apa tadi? Yang pertama adalah NIM. Nah, NIM. Kemudian nama. Sama alamat. Oke. Nama. Satunya alamat. Satu lagi. Alamat. Oke. Lanjut. Oh, database-nya. Use dulu. Lupa. Kelewatan ya. Use dulu. Use mahasiswa. Use mahasiswa. Use universitas. Maaf. Nah, baru sama. Pakai dulu. Harusnya sudah oke yang ini. Tetap error, Bu. Oh, udah. Oke. Kita lihat aja dulu tadi. Sudah, mahasiswanya sudah ada ya tadi. Soalnya udah dibuat tadi, yang oke tadi loh. Yang kelewatan. Tadi kan udah dibuat, udah sukses. Yang sebelumnya tadi ya, yang saya bilang jawaban nomor 15 sama 16. Coba lihat aja dulu datanya. Select all aja dari mahasiswa. Isi datanya udah masuk belum? Kalau udah berarti tadi yang di atas tadi udah benar. Yang sebelumnya tadi waktu dikira nomor berapa? 11 12 ya. Nah, mahasiswa coba kayaknya tadi udah insert juga ya. Coba titik koma, udah belum? Empty. Select all from mahasiswa belum ya? Coba kalau insert, oh enggak? Insert dulu. Yang insert tapi datanya, tabelnya sudah ada. Insert dulu. Insert into, pakai yang tadi aja. Kalau apa males ngetik. Tadi ada nih ya. Insert into, itu tuh. Nah, mahasiswa, oke, jaga. Kemudian enter. Selectnya di deny ya. Harusnya tadi selectnya itu ya. Insert dulu aja. Soalnya dia di deny itu nomor ini malah nomor 17 itu. Coba dicek dulu. Oke, Jakarta. Oke, sip. Udah insert ya. Itu nomor 16. Itu nomor 16 sudah. Habis itu coba testing tadi. Selectnya tadi. Error tadi pasti. Nah, error itu tadi dikeluarin aja nggak apa-apa. Errornya di atas tadi. Pakai aja. Panah ke atas tuh tadi. Panah ke atas yang select from mahasiswa. Nanti akan keluar errornya tadi. Nggak jauh-jauh dari situ tadi. Coba. Balik lagi. Nggak bisa, Bu. Oh, turun. Pakai panah turun. Keluar nggak? Panah turun. Baru aja dibikin. Nggak ada ya? Dikit lagi. Nggak ada. Oh ya udah. Nah, itu tuh. Mahasiswa enter. Nah, error kan? Errornya kenapa? Paham nggak? Kenapa? Karena tadi nggak masukin select, cuman create sama apa ya satu lagi. bener. Karena nggak masukin select, betul. Makanya nanti harus ngasih lagi ya. Ngasih lagi dulu, baru bisa. Kalau ngasih lagi dulu, takutnya saya daripada error ya. Ntar masuk aja dulu, dikasih dulu select. Dikasih select dulu, baru nanti ditampilin. Nanti bisa dikasih selectnya dulu aja, di grand aja dulu. Berarti balik dulu aja ke root garis miring Q. Yang tadi saya itu yang di chat tadi, garis miring Q keluar dulu aja dari Sarah.
Keluar dulu. Nah, itu tuh tadi. Oke. Masuk ke root. SQL root. Oke, enter. Kemudian sekarang kasih grant. Grant select. Nah, itu pakai itu aja, tinggal diganti create sama insertnya jadi select. Oke. Select, oke. Enter. Awas di belakangnya ke ini. Enter dulu. Oke, sip. Masuk dulu, garis miring Q lagi. Keluar dulu, garis miring Q tadi. Oke, quit dulu, masuk lagi ke Sarah. Oke. Masuk ke Sarah, tampilkan sekarang nanti. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Baru, jangan lupa use dulu. Use database-nya. Takutnya nanti dia nggak mau. Use universitas. Universitas. Kemudian baru select-nya tadi. Enter. Nah, sekarang baru di ini kan. Apa tadi? Dibuat panah ya. Pakai panah atas tadi. Dikit lagi. Op. Tadi kelewatan. Turun aja. Pakai panah turun. Nah, hop. Enter. Sip. Nah, ini udah nomor 19. Sudah selesai kasus 1 tuh. Kasus 1 sudah selesai. Nah, nanti tinggal dilanjut ya. Ada apa nih? Ada indeks. Nah, tinggal membuat indeks sih kalau di sini. Indeks itu tidak terlalu ini. Kasus 1 teman-teman udah selesai nih untuk kelas A. Tinggal lanjut ya di kasus 2 nih teman-teman. Buat tabel employee ini masih agak banyak tabelnya ya. Datanya juga agak banyak nih. Nanti kalau yang ini untuk nomor 2223 tinggal membuat indeks saja, kemudian tampilkan indeks yang dibuat ya. Sama menghapus. Kalau di sini tidak terlalu banyak instruksinya sih teman-teman untuk indeks. Tapi datanya aja sih ya yang agak banyak gitu. Ini yang tadi ya dari contohnya sih teman-teman. Nah ini. Oke, silahkan Mbak Sarah dituliskan dulu. Berarti kasus 1 sudah ya. Nomor 1 tuh dicatetin aja. Kasus 1, nomor 1 sampai nomor 19 sudah ya. Boleh tuh ditulis aja. Mau dilanjut? Apa mau teman-teman yang lain? Yang lain gimana? Ada kesulitan nggak? Ini udah dibahas tuh. Sampai kasus 1 udah selesai. Kita masuk ke indeks ya. Kasus 2. Lebih cepat kalian malah nih. Silahkan. Yang lain mau dicoba? Ini sudah kasus 1 ya. Kasus 1 sudah. Mbak Sarah atau teman-teman yang lain? Boleh tuh dicatatkan aja Mbak Sarah tadi. Sudah nomor 1 sampai 19 ya. Malah sudah selesai kasus 1. Ini tulisan 1 sampai 19. Tulis aja nggak apa-apa. Kasus 1 sampai 19. Sudah diselesaikan tuh. Tinggal kita punya nomor 20 sampai 26. Nah, yang lain gimana? Atau tambah tidak ini ya, tambah bingung, tambah pusing. Gimana? Yang ini lebih ini sih, yang apa ya, membutuhkan ketelatenan lebih banyak yang ini sih, teman-teman. Jadi harus, kalau saran saya dari testingnya adalah nanti untuk teman-teman melakukan kontrolnya itu lewat root, tapi memodifikasinya lewat user teman-teman sendiri gitu. Kalau dari pembelajaran yang sudah kita testing ya tadi ya. Jadi kayak nanti kalau misalkan di Mbak Sarah tadi contohnya, kalau memodifikasi jangan dari diri sendiri teman-teman. Jadi sebagai super user, sebagai root, baru nanti teman-teman memodifikasi untuk yang ini ya tadi ya ada insert, ada create, ada select gitu ya. Nanti teman-teman modifikasi di sana gitu. Baru nanti masuk lagi, login lagi. Nah, untuk keluar nanti bisa pakai itu ya. Saya taruh di chat ya, yang garis miring Q ya. Garis miring Q tapi Q-nya kebalik gitu. Nah, seperti ini kelihatan nggak? Nah, ini ya. Nah ini ya garis miring Q ini adalah untuk quit ya, keluar dari satu login gitu ya. Jadi login lagi adalah untuk MySQL, menu atau root ataupun mungkin user teman-teman. Nah ini sudah dibantu oleh teman kita untuk kasus 1 nomor 1 sampai 19. Nanti untuk nomor 20 dan seterusnya bisa buat latihan aja teman-teman. Kalau memang kesulitan nanti nggak usah diinikan aja nggak apa-apa. Yang ininya aja ya.
Tadi sih saya nggak tahu ya, kadang-kadang soalnya kan ini tim teaching ya. Tadi saya taruhnya di sini nih teman-teman. Jadi latihannya ditaruh di sini, tapi silakan ya nanti sebisanya aja dulu, tinggal kurang yang indeks kan ya nanti. Kalau mau dilanjutkan silakan, nggak apa-apa, buat belajar bersama aja. Nanti yang sudah bisa buat tambahan skor gitu. Ada yang ingin ditanyakan tidak untuk hari ini? Karena sudah pertemuan terakhir untuk kelas database. Saya kira teman-teman lebih bersyukur ya, kayaknya pusing tambah pusing. Ya, besok tinggal ujian aja gitu. Oke, yang di online gimana? Ada masalah tidak? Tadi sudah dibantu satu ini ya. Nanti biasanya recordingnya saya taruh di bagian bawah teman-teman. Biasanya ada ya. Nanti masing-masing pertemuan itu di bagian bawah. Atau nanti teman-teman cek aja. Biasanya saya taruh di satu section gitu untuk beberapa linknya. Jadi teman-teman bisa cek gitu. Yang lain gimana? Tidak ada masalah? Atau ada yang ingin ditanyakan, dibahas dulu sebelum kita tutup, teman-teman? Jadi nanti silahkan disiapkan saja ya. Untuk ujiannya adalah case base. Jadi nanti ada soal gitu ya. Nanti kemudian sama seperti UCP biasa. Nanti teman-teman mengumpulkan, dan saran saya dari yang sudah kemarin, kalau yang namanya ujian biasanya ada durasinya. Apakah itu 90 menit atau 120 menit gitu. Jadi nanti misalkan teman-teman silakan dikondisikan. Untuk jadwal nanti menyesuaikan saja ya. Saya belum tahu bagaimana sistemnya gitu ya. Kalau normal ujian kan kita biasanya di jadwal kelas itu berada gitu ya. Kalau kayak kita kelas jam 10.30 ya jam 10.30 itu sampai dengan katakanlah tadi jam 1 misalkan maksimalnya. Nah, itu nanti kita sambil koordinasikan saja. Nanti paling teman-teman diberikan soal, kemudian nanti mengerjakan, dan saran saya kalau memang waktu ujian dikerjakan pada waktu itu tadi 90 menit atau 120 menit yang diberikan. Karena kemarin ternyata ada yang terlewat ya. Dan terlewat itu kemarin saya sempat tanyakan ya sama tim dosennya Bu Viva gitu ya. Gimana kalau misalkan terlambat gitu. Sayanya awalnya itu lagi enggak ini ya, enggak memperhatikan gitu. Jadi baru saya respon agak lama gitu. Kemudian ternyata sudah mengumpulkan, dan saran saya meskipun teman-teman terlambat, saran saya yang penting ngumpulin aja. Telat itu kan nanti kecatat gitu, tapi harapan saya kalau bisa optimalkan waktu yang diberikan. Saran saya nggak terlambat sih gitu. Jadi disesuaikan waktunya saja. Nah, mungkin bisa dipelajari materi-materinya sebelum ujian gitu ya. Nanti apa teman-teman mau belajar bersama dengan teman-teman yang lain gitu ya. Karena kalau di kami biasanya sih teman-teman akan dikasih project gitu. Kalau di komputer biasanya mereka akan membuat programnya gitu. Tapi teman-teman nanti hanya diberikan case-nya saja, kasusnya nanti teman-teman kerjakan gitu ketika ujian, dan nanti langsung dikumpulkan saja gitu. Jadi silakan nanti tinggal screenshot dan sebagainya, mungkin dikondisikan saja ya untuk persiapan ujiannya. Jadi saya kira demikian teman-teman ya dari kelas kita hari ini, dan juga mungkin teman-teman yang di online, semoga tidak ada masalah ya. Saya kira demikian teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Apabila tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya kelas kita hari ini. Terima kasih banyak ya untuk rangkaian pembelajaran dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-15. Jadi insya Allah semoga teman-teman diberikan hasil yang terbaik ya untuk UAS-nya. Jadi nggak usah ada yang namanya ngulang-ngulangan. Jadi udah beres gitu ya. Jadi nggak usah ngulang. Lancar lah semuanya. Saya juga pribadi mohon maaf apabila dalam penyampaian kelas saya selama mendampingi teman-teman ada kekurangan. Saya mohon maaf. Saya tutup ya teman-teman ya kelasnya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman ya. Sukses ya.